event dan hingga destinasi kuliner yang recommended untuk dikunjungi yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di Live Update Travel. Kita ke berita pertama, Saudara. Petani milenial Eko Suwarno, 39 tahun, sukses membudidayakan tanaman anggur di lahan belakang rumahnya. Berawal coba-coba, dirinya mampu panen 200 kg anggur. 200 kg anggur diperoleh dari sebanyak 120 tanaman anggur yang ia tanamkan di kebun terbengkalai belakang rumahnya. Panen perdananya itu dilakukan 2 pekan lalu pada Desember 2022 di kebun miliknya di Dukuh Tegalrejo, Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedaun, Sragen. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Putri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putri. Baik, terima kasih Firda. Saat kemarin waktu Putri berkunjung di kebunnya, Eko sapaan akrabnya ini mengaku di kebunnya ini menanam 8 varian buah anggur ya, dari jenis Jupiter, kemudian jenis Kaldun, kemudian ada jenis Melidor, dan masih banyak lagi. Nah, dari sebelum memiliki 120 tanaman ini, Eko sebelumnya hanya memiliki 6 tanaman anggur yang berada di samping rumahnya. Namun pada saat itu Eko bisa panen mencapai 20 kg. Nah, setelah itu Eko akhirnya membudidaya tanaman anggur di belakang rumahnya dan memiliki 120 tanaman anggur. Saat perdana panen kemarin, satu tanaman bisa menghasilkan kurang lebih 3 kg buah anggur. Namun seiringnya waktu, Eko mengatakan akan intensitas panennya akan bertambah. Lalu di panen perdananya kemarin, Eko menjual 1 kg anggurnya dengan harga 50.000 maksud kami 50.000 per kilogramnya untuk harga pengenalan ya terhadap masyarakat. Dari ini pun Eko mengaku sangat kewalahan karena banyak banget ya masyarakat yang antusias untuk membelinya, bahkan datang langsung ke rumahnya itu. Prospek ini dikatakan Eko sangat bagus ya untuk kedepannya, sehingga Eko akan menanam kembali di depan rumahnya buah bibit anggur dan akan dibudidayakan lebih banyak lagi. Dari jerih payah Eko ini, Eko mendapatkan julukan menjadi petani milenial dari Kementerian Pertanian. Kemudian ia didaftarkan dari desa dan menjadi salah satu pelopor petani muda yang masih giat di bidang pertanian. Mungkin cukup sekian dulu, Firda, laporan dari Putri. Baik, terima kasih rekan Putri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari petani milenial Eko Suwarno dan berikut liputannya untuk Anda. Semakin banyak. Saat ini baru 3 kilo ya? Ini baru 3 kilo untuk panen pertama kemarin. Ya alhamdulillah, awalnya cuma ini pokoknya berbuat dulu. Entah bagaimana harapannya, nggak punya harapan dulu ya. Pokoknya saya berbuat dulu. Ternyata alhamdulillah juga menghasilkan. Dulu kan dari almarhum bapak itu kan jualan tanaman. Terus kebetulan ada beberapa teman kolektor tanaman itu memperkenalkan anggur. Jadi ini saya coba untuk menanam. Oh ternyata kan gampang juga diadopsi, gampang juga dirawat dan bisa berbuah dengan bagus. Terus mulai saya kembangkan. Dan untuk karena permintaan dari teman-teman ini kan masih kepangan. Ini untuk ekspansi depan itu aja. Di Cilacap pada sebuah kafe yang tidak hanya menyajikan aneka kopi dan hidangannya, namun juga menyuguhkan pemandangan yang menyejukkan mata. Pandangan Cafe namanya, sebuah kafe baru di pinggiran Cilacap yang menawarkan sensasi ngopi sembari menikmati keindahan Kali Cijalu.
Bisa dikatakan bahwa Panongan Cafe ini merupakan salah satu hidden gems di Cilacap dengan memadukan pemandangan alam khas pedesaan dan aneka menu kopi. Tempat ini menjadi surga tersembunyi bagi para pecinta alam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng. Ada Pinky Anggraini yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pinky. Baik, selamat siang Firda dan Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi benar Firda, di Cilacap ada salah satu kafe yang tidak hanya menyajikan hidangan dan aneka kopi, namun juga menyuguhkan pemandangan yang indah Tribuners. Namanya yaitu Panongan Cafe. Panongan Cafe ini saat ini sedang hits tentunya di Cilacap karena memang di sini ditawarkan pemandangan yang dapat menyejukkan. 러쉬입니다. 예! 야, 여기까지 상징한다. 그러니까. 근데 오빠 괜찮으세요? 뭐가? 여기 완전 극 2들만 일한다는 곳이어가지고. Itu saya ngecamp sama teman-teman dan itu cuma main-main aja. Suasana di sini atau kesannya di wisata ini gimana Mas? Jadi menurut saya di sini tuh worth it banget ya Mbak, karena tiket masuknya juga cuma Rp5.000, itu udah murah banget. Terus juga tempatnya bagus, sejuk, rapi, terus juga bersih juga. Dan untuk makanannya juga enak-enak tentunya. Ada wahana air juga, itu keren banget tentunya. Mungkin tendanya lebih dibanyakin lagi ya, soalnya pengunjungnya juga banyak. Terus juga ada pengawas buat di wahana airnya, paling kayak gitu. Bakso kuah merupakan makanan khas Asia Tenggara dengan racikan bola-bola daging, kuah kaldu panas, sayuran, serta pelengkap seperti mie atau bihun yang disajikan dalam satu mangkok. Bakso atau bakso lazim ditemukan pada masakan Indonesia dan selalu menggugah selera bagi pecintanya. Beberapa penjual bakso bisa bertahan puluhan tahun karena memiliki pelanggan setia yang selalu menyempatkan datang untuk bersantap. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang akan melaporkan. Silakan rekan Reza. Baik, rekan Firda dan Tribuners, saat ini untuk wilayah Kabupaten Semarang sendiri, ada salah satu kuliner legendaris yang cukup legendaris yang ada di Kecamatan Ambarawa, yaitu bakso Balungan Bu Satyo. Itu umurnya sudah lebih dari 35 tahun, karena pemiliknya sendiri sudah mendirikannya sejak tahun 1997. 1987 maksud kami, diawali dengan berkeliling kampung, keliling desa, dan lain-lainnya hingga akhirnya terkenal sekarang. Lokasinya sendiri ada di daerah Terminal Ambarawa ya, itu berada di dalam areanya, di Jalan Semarang, Yogyakarta, tepatnya di Kelurahan Panjang ya, di Kecamatan Ambarawa. Yang menarik sendiri terutama dari bakso tersebut yaitu toppingnya atau variasinya yang berupa tetelan, balungan, dan sejenisnya seperti daging-daging koyor begitu ya. Dan itu disajikan dengan cukup banyak, satu porsi. Dan baksonya sendiri pemiliknya mengatakan bahwa untuk gula dagingnya sendiri atau baksonya dia membuat sendiri, jadi dengan kualitas yang tinggi sehingga rasanya itu didominasi oleh rasa daging ya. Kemudian selain bakso juga ada menu mie ayam. Mie ayamnya juga dicampur atau dimodifikasi dengan topping-topping sapi, daging sapi seperti balungan dan tetelan tadi. Dan itu yang membuat warung ini terkenal. Dan harganya pun cukup terjangkau ya. Untuk bakso balungan itu sekitar 16.000, bakso tetelan itu 22.000 ya. Dan harganya mulai dari Rp10.000 sampai Rp22.000. Kemudian pemiliknya sendiri mengatakan bahwa bakso ini yang legenda dan didatangi oleh berbagai macam pecinta kuliner atau pecinta bakso juga yang ada dari berbagai daerah, dari kota Semarang, dari Ungaran, dari Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dan warung ini buka setiap hari, mulai pagi sampai sore. Dan warung ini bisa menjadi salah satu rekomendasi kuliner bagi para pecinta bakso
dan ataupun para wisatawan yang misalnya ingin berwisata di Kabupaten Semarang, berwisata di Kecamatan Ambarawa, sekaligus ingin mencicipi kuliner yang ada di daerah tersebut. Begitu Firda yang bisa disampaikan dari Kabupaten Semarang, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi teman-teman semua. Baik, terima kasih rekan Reza Gustaf dari Tribun Jateng atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pemilik warung Katirah atau Bu Satyo. Berikut liputannya untuk Anda. Diri dari tahun berapa? Tahun 87. Sudah berapa tahun berarti? Ya kurang lebih 35 tahun ya Mas. Oh, 35 tahun ya. Tapi dulu awalnya keliling dulu Mas. And I'm one of the 30 AI voices from SpeechLab. You listen to this video until now and you Museum Kereta Api Ambarawa yang terletak di Jalan Stasiun Nomor 1, Panjang Kidul, Kecamatan Ambarawa, Semarang menjadi satu di antara destinasi yang recommended bagi Tribuners. Di Museum Kereta Api Ambarawa, Tribuners bisa melihat koleksi lokomotif kuno, zaman Hindia Belanda hingga belajar sejarah kereta api. Lokomotif tersebut tersusun rapi berjejer dan tampak terawat dengan baik meski usianya mencapai ratusan tahun. Terdapat stasiun Ambarawa atau Wilem 1 yang arsitekturnya masih terjaga hingga saat ini. Usia Wilem 1 ini juga sudah mencapai usia 1,5 abad. Stasiun ini diresmikan pada 21 Mei tahun 1873 sebagai tempat pemberhentian akhir dari jaringan kereta api yang dibangun oleh NISM. Stasiun Ambarawa menjadi tempat pemberhentian akhir dari jaringan kereta api yang dibangun oleh NISM. Diduga kuat penyematan nama Wilem 1 mengacu pada benteng Wilem 1 yang berada tak jauh dari lokasi tersebut. Pada awal pengoperasiannya, stasiun Ambarawa digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Di stasiun ini, Tribuners bisa melihat lantai stasiun, bangunan, kantor, kemudian jam hingga atap yang masih kuno zaman era kolonial Belanda. Ada pula koleksi bangunan halte atau stasiun kecil yang diangkut dari tempat asalnya. Di Museum Kereta Api Ambarawa ada papan informasi yang menampilkan sejarah kereta api di tanah air. Mulai dari kereta api gagasan pertama sejak 1840 oleh Kolonel Van der Wijk, dan jika ingin berkunjung ke Museum Kereta Api Ambarawa, waktu operasionalnya yakni setiap hari mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore. Harga tiket masuk museum yakni Rp20.000 untuk pengunjung dewasa, namun harga berbeda untuk anak-anak dan pelajar. Pengunjung anak-anak dan pelajar yang mengenakan seragam hanya perlu membayar Rp10.000. Sementara untuk wisatawan mancanegara dibanderol Rp30.000 per orang. Sedangkan tiket kereta api wisata dibanderol Rp100.000 per orangnya. Kereta api wisata hanya tersedia pada Sabtu, Minggu, dan tanggal merah saja. Tribuners bisa mencoba kereta wisata dengan rute Museum Kereta Api Ambarawa menuju Tuntang dengan durasi perjalanan selama 1 jam. Apabila ingin naik bersama rombongan pada waktu weekdays, Tribuners bisa melakukan reservasi atau sewa ke Museum KA Ambarawa dengan tarif yang sudah disesuaikan oleh jumlah rombongan. Tarifnya mulai dari Rp11,5 juta untuk 40 rombongan hingga Rp16,5 juta untuk 116 orang. Sementara untuk weekend, tarifnya maksimal Rp22 juta untuk 116 orang. Muncul asap setinggi 200 meter dari Gunung Ijen yang terletak di Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur. Dibantau secara visual dan instrumental dari pos pengamatan api Ijen, tampak ada pemanasan pada air danau kawah. Kepala PPGA Ijen, Suparjan, mengatakan terjadi peningkatan aktivitas vulkanik pada Gunung Ijen.
Terjadi peningkatan suhu Danau Kawah dari 16 derajat Celcius pada Desember 2022 menjadi 45,6 derajat Celcius pada 5 Januari 2023. Di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso terjadi gempa vulkanik sejak 1 Januari 2023. Suparjan mengatakan gempa dangkal tersebut menunjukkan adanya akumulasi tekanan yang disertai oleh proses pelepasan tekanan. Gempa vulkanik terekam sebanyak 82 kali dan gempa hembusan yang terekam sebanyak 32 kali. Hal itu mengakibatkan permeabilitas batuan di dasar kawah Gunung Ijen meningkat, sehingga gas vulkanik bergerak ke permukaan. Selain itu teramati asap kawah putih dengan tinggi 50 hingga 200 meter di atas puncak. Meski mengalami peningkatan aktivitas vulkanik, namun status Gunung Api Ijen masih tetap berada di level 1 normal. Dalam surat resmi tersebut, Badan Geologi merekomendasikan agar masyarakat atau wisatawan untuk tidak mendekati bibir kawah maupun turun dan mendekati dasar kawah Gunung Ijen. Badan Geologi juga merekomendasikan kepada para pengunjung untuk tidak menginap di kawasan Gunung Ijen dalam radius 500 meter dari puncak kawah. Masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Banyu Pait diminta untuk waspada terhadap potensi ancaman aliran gas vulkanik yang berbahaya dan tetap memperhatikan perkembangan aktivitas Gunung Ijen. Jika tercium bau gas sulfur atau belerang yang menyengat, Badan Geologi juga meminta kepada masyarakat untuk memakai masker penutup alat pernapasan. Untuk jangka pendek atau darurat, masyarakat dapat menggunakan kain basah sebagai penutup alat pernafasan baik hidung maupun mulut. Sementara itu, operator call center Taman Wisata Alam Kawah Ijen Bayu mengatakan pendakian menuju Kawah Ijen saat ini masih dibuka meski adanya peningkatan aktivitas vulkanik. Namun ada beberapa aturan pembatasan yang ditetapkan untuk para pendaki. Yang pertama, pendakian dibuka mulai pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Pengunjung dilarang turun ke bawah kawah. Pengunjung wajib mengenakan masker. Pembatasan ini berlaku mulai Minggu 8 Januari 2023 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Bayu melanjutkan bahwa sebenarnya wisatawan Kawah Ijen diimbau untuk tidak turun ke kawah karena faktor keselamatan. Namun imbauan tersebut bukan semata disebabkan oleh kenaikan aktivitas vulkanik di Gunung Ijen yang baru terjadi. Yang melanjutkan sebenarnya kawasan dasar kawah hanyalah untuk penambang belerang, bukan untuk wisatawan. Saya Agus Wijanarko, Aibtu, Bobi Ngatimas, Desa Taman Sari, Kecamatan Ijen, bersama Mas Aan, petugas dari Vulkano Ijen, mohon izin melaporkan terkait situasi dan kondisi aktivitas Gunung Ijen yang sedianya status level 1 normal, kemudian pada saat tadi pukul 14.00 hari ini ada perubahan status dari level 1 normal menjadi level 2 waspada. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat tetap hati-hati dan waspada dan perkembangan lebih lanjut menunggu dari pihak terkait. Terima kasih. Solo Safari akan dibuka kembali pada Jumat 27 Januari 2023 seusai proses revitalisasi selesai. Nantinya Solo Safari yang juga memiliki nama Taman Satwa Taru Curug ini akan mendapatkan penghuni baru. Puluhan satwa akan didatangkan ke Solo Safari sebelum pembukaan resmi fase 1 Solo Safari. Dirut Solo Safari Kota Solo, Bimo Wahyu Widodo Dasir menyampaikan satwa baru yang akan datang kira-kira berjumlah lebih dari 50 ekor. Ada sekitar 80 hingga 90 satwa yang didatangkan dari Taman Safari Bogor dan Jawa Timur. Angka tersebut nantinya akan menambah jumlah satwa yang ada di Solo Safari yang saat ini diketahui berjumlah 410 satwa. Namun satwa akan didatangkan separuh terlebih dahulu karena kandang di dalam Solo Safari belum rampung seluruhnya. Bimo enggan menjabarkan lebih lanjut satwa apa yang akan didatangkan ke Solo Safari. Nantinya selesai revitalisasi selesai, satwa di Solo Safari tidak akan dikandang seperti di kebun binatang. Para satwa akan ditempatkan di tempat terbuka yang disesuaikan dengan habitat aslinya dengan tetap memperhatikan keamanan.
Satwa yang ada di Solo Safari akan dikembangbiakan dan dilepas ke alam bebas. Adapun Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan satwa baru untuk Solo Safari akan datang seminggu sebelum pembukaan fase 1. Hal itu dilakukan untuk memberikan waktu adaptasi satwa baru di Solo Safari. Gibran menyampaikan satwa-satwa baru yang akan menghuni Solo Safari akan dikenalkan lewat teaser. Teaser akan diluncurkan pada 10 Januari sekaligus tarif tiket masuk Solo Safari. Sementara itu, sebelumnya Gibran juga menghibahkan sekitar 8 ekor kura-kura jenis sulcata untuk Solo Safari. Diketahui kura-kura sulcata yang dirawatnya sejak umur anakan itu setara dengan harga motor yang mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah per ekor. Diketahui kura-kura itu awalnya dipelihara di rumah pribadi Gibran di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Namun sejak Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo, kura-kura itu dipindahkan ke rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung. Kabarnya 8 kura-kura tersebut diperkirakan sudah berusia puluhan tahun. Harga kura-kura tersebut mahal disebabkan oleh faktor usia, diketahui bisa hidup sampai 100 tahun. Indukan kura-kura sulcata diperkirakan mencapai 30 juta per ekornya. Setelah digelar online selama pandemi COVID-19, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta akan kembali digelar secara offline. Digelarnya Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta diumumkan langsung oleh penyelenggara lewat akun Instagramnya @pekanbudayationghoa-yogyakarta. Dilihat dari unggahan terbarunya, penyelenggara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2023 mengungkapkan bahwa acaranya akan digelar selama 1 minggu penuh. Adapun jadwalnya sendiri yakni mulai 30 Januari hingga 5 Februari 2023. Pekan Budaya Tionghoa 2023 kali ini akan mengangkat tema Bangkit Jogjaku untuk Indonesia. Dari unggahan tersebut disebutkan tema yang dipilih karena sejalan dengan hadirnya kembali event besar yang bisa disaksikan secara langsung. Nantinya di event besar ini akan dihadirkan berbagai atraksi hingga karnaval yang bisa disaksikan langsung oleh para pengunjung. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pelaksana PBTY 18 2023 Sugiarto seusai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Pada 30 Januari akan dibuka Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 2023. Sedangkan puncak atau penutupan acara akan digelar pada 5 Februari 2023. Sugiarto mengatakan pembukaan akan digelar di Kampung Ketandan, Yogyakarta pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sugiarto kembali membeberkan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta nantinya akan diadakan dengan sejumlah rangkaian acara. Satu di antaranya yang menjadi acara utama yakni karnaval yang diperkirakan akan berdurasi selama kurang lebih 3 jam. Adapun jadwal dari karnaval ini sendiri yakni pada 4 Februari dan dimulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Selain karnaval, sejumlah rangkaian acara lain juga turut memeriahkan event besar ini. Misalnya seperti pagelaran seni budaya, lomba, pameran, dan stand bazar dan pengguna panggung pentas seni selama sepekan. Acara-acara tersebut diinisiasi dari 18 paguyuban Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada sekitar 250 stand yang juga siap untuk mengisi berbagai kesenian di event tersebut. Lebih dari 20
Merayakan libur Tahun Baru Imlek 2023 di Kota Solo, Tribuners bisa mengunjungi Pasar Gede yang menjadi kawasan pecinan atau kampung Cina. Di Pasar Gede sendiri terdapat beragam kuliner yang bahkan buka sejak puluhan tahun lalu dan masih eksis hingga saat ini. Dan berikut 3 rekomendasi kuliner lezat di Pasar Gede Solo. Yang pertama ada dimsum Umayumca. Di Pasar Gede Solo ada tempat makan dimsum enak yang wajib dicoba, yakni dimsum Umayumca. Untuk harga dimsum tergolong murah, yakni hanya Rp3.000 saja dengan 6 pilihan varian menu. Mulai dari dimsum udang, lobster, jamur, kemudian wortel, kepiting, dan daging asap. Selain dimsum, ada juga menu lain yang harus dicoba, yakni bakpao dan juga ceker kaki naga. Ada beberapa varian bakpao kukus yang isinya beragam, mulai dari bakpao keju, kacang hijau, ubi ungu, dan masih banyak lagi. Harga menu bakpao pun juga cukup terjangkau, yakni hanya Rp3.000 saja. Sedangkan untuk satu porsi ceker kaki naga, isiannya ada 4 dengan harga Rp10.000. Dimsum Umayumca buka setiap hari mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 malam. Letak dimsum Umayumca berada di Pasar Gede lantai 2 yang satu lokasi dengan Pasar Buah. Kemudian kuliner kedua yakni tahok Pak Citro. Tahok merupakan sajian khas yang pas dinikmati saat liburan tahun Imlek 2023. Kuliner enak yang bisa dijumpai di kawasan Pasar Gede Solo ini disajikan dengan kuah jahe yang hangat. Satu di antara tempat makan tahok enak yakni tahok Pak Citro yang sudah ada sejak tahun 1968. Meski sudah berjualan lebih dari 50 tahun, rasa tahok Pak Citro tidak pernah berubah dan tetap enak. Seporsi tahok Pak Citro dijual dengan harga Rp8.000 saja per mangkoknya. Tribuners yang penasaran dengan rasa kuliner satu ini bisa datang langsung ke kawasan Pasar Gede Solo, tepatnya di Jalan Suryo Pranoto, nomor 21, Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kuliner ini buka mulai dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Kemudian kuliner yang ketiga yakni es dawet telasih Budermi. Ada kuliner legendaris yang sudah ada sejak 1930-an yakni es dawet telasih Budermi. Saat ini usaha es dawet telasih Budermi dikelola oleh Ibu Ruth Tulus Subekti yang merupakan generasi ketiga. Seporsi es dawet telasih terbuat dari es dawet ketan hitam, jenang sumsum, tape ketan, biji telasih, dan juga gula cair serta santan dan ditambah dengan es batu. Selain rasanya enak, es dawet telasih Budermi juga dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp8.000 saja per porsinya. Lokasi es dawet telasih Budermi berada di kawasan Pasar Gede Solo, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Kota Solo, Jawa Tengah. Produsen kue keranjang atau dodol Cina selalu banjiran pesanan menjelang Tahun Baru Imlek. Tak terkecuali di Kota Tegal, produsen kue keranjang bernama Mindayani Wiryono mengaku pesanan dodol Cina ini meningkat pada tahun 2023. Pesanannya pun laris manis sampai ke kota-kota besar seperti Semarang, Bandung, Surakarta, Pekalongan, Yogyakarta, dan juga Cirebon. Kue keranjang bermerek Sidom Makmur ini memproduksi makanan tersebut di Jalan Belimbing, Kecamatan Tegal Barat. Setiap hari sebanyak 3,5 hingga 4 kuintal kue keranjang diproduksi di rumah produksi ini. Mindayani mengaku merintis usahanya dari nol hingga sukses seperti saat ini.
Mindayani bercerita ia mulai usaha kue keranjangnya saat berusia 40 tahun pada era 1980-an. Saat itu, ia adalah ibu 8 anak dan pemilik toko bernama Sido Makmur. Ide awal usaha kue keranjangnya justru datang dari pembantu tetangganya bernama Wanyamin. Mulanya ia sempat ragu karena tak memiliki modal dan tak punya keahlian membuat kue keranjang. Namun ART tetangganya meyakinkan siap untuk membantu. Wanyamin juga sempat menjadi produsen kue keranjang sebelumnya, namun perusahaan tempatnya bekerja pun bangkrut. Mindayani mengatakan produksi kue keranjangnya awalnya hanya 20 kg per hari, yang membuat semuanya secara manual, pengolahannya memakai tangan. Ia juga sangat mengingat betul awal merintis belum memiliki dapur. Tempat membuat kue keranjangnya hanya memakai gidebox saja. Saat ini ia sangat bersyukur usahanya bisa berkembang besar dengan produksi harian mencapai 4 kintal. Total karyawannya pun juga mencapai 20 orang untuk saat ini. Sekarang usia saya sudah merintis dulu dari tetangga. Teman tetangga ya kan punya toko. Ya kalau sore kan sering lewat. Itu dia ngomong, aku melihat kamu kakak Yono anaknya banyak. Biaran jangan jauh. Itu usia 40 tahun Ibu. Tahun berapa Bu? Duluan ya. Jadi saat itu Ibu merintis dari nol ya Bu? Nol. Makanya itu membantunya saya jadikan isi. Oh masih ada? Dia sudah meninggal. Meninggal dia udah tak masih pensiun. Sama anak ini meninggal jadi aku dulu sih pensiun, ibunya di pensiun. Berarti sosok pembantu itu seperti malaikat ya? Orang tua rumahnya di Sidakakon, bolak-balik jalan, orang zaman dulu sih ya. Sebelumnya sempat viral Masjid Raya Al-Jabar Bandung yang mendadak menjadi kolam bermain anak-anak. Guna mencegah terjadi hal yang sama, pihak pengelola Masjid Raya Al-Jabar mengeluarkan aturan berkunjung. Aturan berkunjung Masjid Raya Al-Jabar berlaku untuk siapa saja yang datang, baik untuk berwisata maupun beribadah. Lewat akun Instagram @Masjid Raya Al-Jabar, pihak pengelola menjabarkan aturan-aturannya. Yang pertama, pengunjung harus memperhatikan batas suci, tidak makan dan minum di area masjid, tidak tidur di area masjid, dan warga memastikan membawa plastik untuk sepatu atau sandalnya. Pengunjung dilarang menginjak rumput di area Masjid Raya Al-Jabar, dan kolam tidak diperuntukkan untuk berenang. Pengunjung juga tidak diperbolehkan merusak fasilitas yang ada di area Masjid Raya Al-Jabar. Pengunjung tidak membuat sampah sembarangan atau membawa sampahnya untuk ditempatkan di tempat sampah. Kemudian Tribuners harus memperhatikan barang bawaan pribadi dan anak saat sedang berkunjung. Diketahui masjid ini berlokasi di Jalan Cimincrang, nomor 14 Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Masjid tersebut diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat 30 Desember 2022. Berbeda dengan umumnya, Masjid Raya Al-Jabar terbilang unik karena dibuat bak bangunan yang terapung. Sebagaimana diketahui, Masjid Raya Al-Jabar memang dibuat di atas danau di Gedebage yang luasnya mencapai 6,93 hektar. Sehingga saat disaksikan dari kejauhan, Tribuners akan melihat Masjid Raya Al-Jabar layaknya gugusan bukit yang mencuat di atas perairan.
Masjid Raya Al-Jabar didesain langsung oleh Gubernur Jawa Barat yang juga merupakan arsitek Ridwan Kamil. Selain terapung, Masjid Raya Al-Jabar cukup ikonik dengan desain bangunannya yang unik. Mulai dari eksterior hingga interiornya, setiap detail dari Masjid Al-Jabar tampak indah. Menurut Ridwan Kamil, desainnya seperti terinspirasi dari ilmu matematika aljabar. Rumus yang hingga kini digunakan sampai bidang teknologi informasi ini ditemukan oleh ilmuwan muslim bernama Al-Jabar. Dilihat dari luar, Masjid Raya Al-Jabar akan tampak khas dengan bentuk seperti piramida berlapis ratusan kaca yang disusun layaknya sisik ikan. Pada bangunannya juga terdapat 27 pintu masuk yang menyimbolkan jumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Masing-masing dari pintu tersebut juga diberi ukiran batik yang berbeda-beda disesuaikan dengan ciri khas setiap daerah. Memasuki dalam masjid, Tribuners akan disuguhkan dengan pemandangan tiang-tiang dan langit yang menjadi mozaik motif yang memiliki mozaik motif geometri dan lampu hias khas Afrika Utara. Pintu masjid juga tampak semakin megah dengan bubuhan warna emas layaknya Masjid Nabawi di Madinah. Corak pada bagian atasnya pun juga tampak seperti corak Utsmani di Turki yang dipadukan dengan corak batik Megamendung khas Cirebon. Hai desainer, udah tahu Kohom belum? Buat kamu yang belum tahu, Kohom adalah platform desain. Tribuners yang ingin kulineran di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah bisa mampir ke restoran Domba Lawu. Tempat makan ini baru buka beberapa waktu lalu dan menjadi incaran para pecinta makanan olahan kambing. Di resto ini, Tribuners akan disambut dengan bentuk tempat berdesain unik khas dengan bambunya. Bambu-bambu tersebut dirakit sedemikian rupa layaknya gubuk zaman dahulu. Bubuhan atap dari anyaman jerami dan lantai dari anyaman bambu juga menambah kesan pedesaan yang ciamik. Suasana Domba Lawu juga semakin khas karena berada di tengah-tengah area perbukitan dan udaranya yang sangat sejuk. Tribuners bisa merasakan langsung suasana alam pedesaan yang masih asri. Di Domba Lawu juga ada tempat yang tak kalah nyaman, seperti bangunan joglo yang didesain unik dan khas Jawa. Tak kalah menarik, Domba Lawu juga menyediakan segmen kopi santri. Santri-santri berkunjung membuka kelompok kecil untuk mengaji. Selain lokasi yang menarik, menu makanannya pun juga tampak menggugah selera. Admin Domba Lawu bernama Dimas menyatakan, sesuai namanya, Domba Lawu menyajikan berbagai olahan daging domba. Ada menu nasi goreng kambing, sate kambing, tengkleng kambing, kemudian rica, sate Solo, sup kaki kambing, sate Domba Lawu, dan lain sebagainya. Selain menu dari olahan kambing, Tribuners juga bisa mencoba menu lain berupa kebab sapi hingga nasi goreng ayam. Sementara untuk menu minumannya, yakni ada es teh, lemon tea, jus nanas, kemudian susu kambing rempah, susu kambing jahe, jeruk kopi, susu joglo, dan lain sebagainya. Dan jangan khawatir untuk harga, Tribuners tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Menu-menu makanan hingga minuman di Domba Lawu hanya di kisaran harga belasan ribu rupiah saja. Apabila ingin mengunjungi lokasi ini, Tribuners bisa datang mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 malam. Lokasinya di Jalan Raya Solo Tawangmangu, Jalan Pakel nomor kilometer 34, Popongan Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update travel hari ini. Saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, Mr. Akun bergegas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.